Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Edwin Senandira Gatot. Saya adalah mahasiswa ilmu politik dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah, alhamdulillah kita semua bisa menikmati kesehatan jasmani maupun rohani di tengah-tengah pandemi COVID-19 seperti ini. Selawat serta salam tak luput pula kita curahkan kepada baginda besar kita, motivator hebat kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat rahmat dan perjuangannya, kita semua masih bisa menikmati nikmat iman, nikmat Islam, dan masih bisa merasakan yang namanya hidup di dunia ini dengan ketentraman abadi yang telah memberi kita menuju dari zaman yang kebodohan menuju ke jalan yang lebih baik. Amin amin ya Allah rabbil alamin. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Nasi selaku dosen saya di ilmu politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, yang telah memberikan saya tugas untuk membuat sebuah video ini dimana menunjukkan bahwa kami sebagai mahasiswa tetap produktif dalam masa pandemi ini dalam kegiatan belajar mengajar. Tema yang diangkat dalam pelajaran silabus yang telah diberikan oleh Pak Nasi adalah berislam yang rasional. Kita harus memahami dulu bahwa kata berislam itu seperti apa dan rasional itu apa. Nah, untuk berislam sendiri adalah Islam merupakan salah satu agama yang telah Allah turunkan dan Allah berikan karunia kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membimbing umat, untuk membenarkan akhlak dan menyempurnakan kegiatan-kegiatan yang memang tidak yang tadinya melenceng menuju ke jalan yang lebih baik gitu. Berislam berarti kita melakukan suatu kegiatan keagamaan berupa agama Islam. Nah, yang sekarang adalah rasional. Nah, apa itu rasional? Rasional adalah salah satu bentuk untuk kita menglogikakan sesuatu. Jadi segala sesuatu yang sekiranya tidak dapat dimengerti itu kita logikakan. Apakah hal ini logis untuk hidup kita ke depannya atau memang tidak logis? Itu salah satu bentuk rasional. Jadi seperti ini, kadang kita sebagai umat muslim atau umat beragama ya semata-mata tidak menjalankan sepenuhnya kewajiban-kewajiban yang memang sudah tertera dalam kitab Al-Quran dan hadis, dan kita tidak menghiraukan atau tidak menjalankan aturan tersebut di dalam Islam dengan baik, sampai ada timbul sifat percaya terhadap animisme yang kala itu terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, tahun-tahun lama. Masyarakat berpandangan bahwa sesuatu hal yang magis itu terjadi dan mereka percaya. Makanya waktu itu salah satu gerakan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan yang membantah atau meluruskan serta membenarkan pemikiran-pemikiran kolot, karena waktu itu masyarakat Jawa itu masih percaya dengan leluhur gitu, masih ke arah sistem kejawen. Makanya Kiai Haji Ahmad Dahlan hadir untuk membenarkan akhlak dan memberitahu kepada masyarakat setempat bahwa sebenarnya itu hal-hal yang mereka lakukan itu tidak logis atau tidak empiris, tidak masuk di akal. Karena kenapa hal ini bisa terjadi? Dari manusia itu sendiri kurang memahami, kurang memaknai, dan kurang memperdalam tentang esensi dari berislam itu sendiri, tentang agamanya itu apa gitu. Terkadang kita khususnya yang sudah terlahir di dunia ini, yaitu merupakan suatu bentuk Islam yang
keturunan lah, bisa dikatakan kita ini adalah Islam keturunan. Berbeda halnya dengan orang-orang yang mualaf, karena ketika orang-orang yang mualaf yang sebelumnya dia dari agama Kristen atau Buddha dan lain sebagainya, mereka hijrah menuju jalan Muslim. Mereka hijrah, di situ mereka merasakan esensi dari agama tersebut, dari agama Islam ini. Mereka menangis ketika mengucap 2 kalimat syahadat. Nah, sedangkan kita yang bisa dikatakan Islam dari lahir atau Islam keturunan ini masih kadang suka bingung, masih suka tidak tersentuh hati kita ketika kita membaca syahadat. Sebenarnya kalimat syahadat ini adalah kalimat yang luar biasa yang memang benar-benar Allah turunkan kepada kita, umat Islam terutama. Kenapa hal ini bisa terjadi? Terkadang kita salah mengartikan tentang agama, padahal Islam itu adalah agama yang sangat mudah dipahami dan juga sangat asik dan gampang untuk dipraktekki dan menjalankan kewajibannya. Ketika seseorang membaca Quran atau hadis, mereka itu hanya sekedar membaca tapi tidak memahami, dan di situ terdapat disinggung oleh Quran surat Al-A'raf ayat 179 yang mengatakan bahwa tidaklah kuciptakan neraka, tidaklah kuciptakan jin dan manusia, atau tidaklah kuciptakan neraka yang isinya kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka memiliki mata tapi tidak melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka dikasih pendengaran tapi tidak mendengarkan ayat-ayat Allah. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kita tuh kurang memahami esensi dari agama kita itu sendiri itu seperti apa. Bahkan kayak kita masih percaya tentang sesuatu hal yang tidak logis gitu. Padahal Islam sendiri mengajarkan bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan itu mengikuti seiring perkembangan zaman. Al-Quran itu 80%, bahkan bisa kita katakan 100% itu mengikuti zaman sampai hingga zaman ini. Setiap kejadian, setiap aktivitas manusia itu didasar ada tertera dalam Al-Quran dan hadis. Sungguh luar biasa dan sungguh sayangnya Allah terhadap manusia, karena manusia diberikan akal dan pikiran. Nah, terkadang kita ada salah satu konteks pemahaman yang saya pelajari dalam buku Mengenal Manusia tentang akal. Kebanyakan dari kita menganggap bahwa akal itu adalah suatu hal yang sebagai pembeda mana baik dan mana buruk. Nah, itu benar. Tapi di buku yang saya pelajari itu dikatakan oleh Dr. Tubagus Wahyudi bahwa akal itu adalah agama. Kenapa demikian? Karena di dalam agama kita mempelajari hal-hal yang baik. Kita mempelajari ilmu-ilmu yang benar-benar bermanfaat. Kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Di dalam agama juga tertera dan terdapat larangan-larangan dan perintah-perintah yang telah Allah berikan. Maka dari itu, dari kita kurang memahami tentang fungsi dari akal tersebut. Kita selalu berpikir bahwa kalau misalkan saya sebagai seseorang yang sedang mencari makan, ketika saya lapar maka saya makan. Nah, itu mereka berakal, bisa dinamakan berakal. Makan di tempat yang layak, tidak seperti hewan. Hewan dimanapun dia bisa makan, gitu. Tidak mengenal jorok, tidak melihat tempat, situasi, kondisi, dan lain sebagainya. Tapi manusia diberikan akal sebagai pembeda. Apakah hal itu baik atau buruk? Nah, itu masuk dalam konteks keagamaan atau konteks dari judul yang tadi saya bilang adalah berislam yang rasional. Kalau misalkan sesuatu itu yang tidak masuk di akal, tidak masuk ke dalam logika kita, hal itu tidak akan kita lakukan. Nah, seperti itulah Islam. Banyak juga orang yang hanya sekedar Islam tapi di KTP. Nah, itu sangat lucu dan saya sangat miris mendengarnya. Karena padahal Allah sudah sesayang ini dan sudah sepeduli ini terhadap kita, umat manusia, untuk memberikan sesuatu fasilitas dalam menjalankan kehidupannya. Dan di situ saking sayangnya Allah telah menuliskan dalam kitab Lauhul Mahfuz
Nah, kitab itu sudah ditulis semenjak kita ditiupkan oleh Roh. Kita sudah membuat kontrak perjanjian dengan Allah. Maka dari itu, agama yang sangat logis, agama yang sangat mempertimbangkan segala sesuatu itu berdasarkan dengan data yang benar-benar valid, data dari kehidupan, data dari baik tersirat maupun tertulis, tersurat. Nah, itu sangat sangat luar biasa gitu. Allah mempertimbangkan kita segitu. Makanya banyak yang mengaku Islam tapi dia membunuh. Nah, itu dia tidak menggunakan akal sehatnya. Banyak yang mengaku dirinya Islam tapi dia melakukan suatu tindakan kriminal seperti korupsi, membunuh, mencopet, menipu, dan masih banyak kejahatan yang lainnya. Padahal mereka tahu tentang konsekuensinya. Ketika mereka melakukan sesuatu itu pasti ada konsekuensinya. Nah, kalau misalkan seseorang tersebut memahami esensi dari perintah dan larangan Tuhan, khususnya agama Islam, itu sudah ada di dalam Al-Quran dan hadis. Ketika kita memahami esensinya itu, niscaya kita tidak akan melakukan hal itu, karena secara tidak langsung akal dan naluri kita serta hati nurani kita itu untuk menolak untuk melakukan hal itu. Jadi sangat baik sekali dan sangat dianjurkan kepada kita, khususnya umat manusia, apalagi kita umat Islam, untuk selalu senantiasa menjalankan perintah yang Allah berikan, baik itu perintah maupun larangannya. Kita harus berpikir secara rasional dalam menjalankan segala sesuatu itu. Tak luput dari kesalahan, memang manusia itulah. Tapi Allah sempurnakan kita dengan pemikiran yang luar biasa, akal yang luar biasa. Jikalau memang kita masih mau untuk mempergunakan atau mau kita memulai untuk menggunakan akal itu. Bagaimana caranya? Maka jemputlah akal itu. Bagaimana cara kita mencari akal di dalam Islam? Kita mencari akal dalam Islam, yaitu kita jemputlah kesempurnaan dari Al-Quran dan hadis. Kita baca, kita pahami, dan kita implementasikan tanda-tanda yang telah Allah berikan, yang tertera dalam Al-Quran dan hadis. Insya Allah alam semesta sendiri yang akan menjawabnya. Maka ketika kita mendengarkan ayat-ayat Allah, kita mendengarkan dan melihat serta membaca ayat-ayat Allah, lalu kita mengaplikasikan apa yang sudah Allah berikan di dalam kitab itu dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah buat kedepannya kita semua akan menjadi dan tergolong sebagai orang yang berislam rasional. Tidak semata-mata kita membabi buta, kita menjalankan aturan-aturan tidak melihat dengan apa yang akan terjadi ke depannya. Saya kira seperti itu. Makanya untuk teman-teman semua, mari sama-sama kita, khususnya untuk saya, memperdalam lagi tentang membaca Al-Quran dan hadis untuk memberikan yang terbaik bagi umat beragama Islam dan bangsa kita. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Yang salah datangnya dari saya dan yang benar adalah datangnya dari Allah. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Semoga sehat semua, terhindar dari maha bahaya, dan tetap mengikuti aturan yang sudah pemerintah buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.